Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Novi Susanti dengan NIM 200002057. Saya dari Prodi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Humas dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri SPD MPD. Baiklah, pada video ini saya akan membahas tentang internal public relation, yang mana internal public relation ini terdiri atas dua. Yang pertama, hubungan dengan karyawan, dan yang kedua, hubungan dengan pemegang saham. Sebelum kita membahas tentang internal dari public relation ini, kita akan mengulas sedikit dahulu secara umum tentang praktisi PR, yang mana dalam sebuah perusahaan ataupun lembaga, pada prinsipnya kinerja para praktisi PR ini ialah praktek komunikasi, yaitu bagaimana hubungan antara lembaga membuat kebijakan atau mengambil kebijakan dari perusahaan ataupun dari lembaga itu sendiri, yang pada akhirnya bisa mengidekan soal apa yang ingin diinformasikan, apa yang menjadi masalah, harapan ataupun keinginan, ataupun sesuatu yang menjadi ide-ide kreatif untuk kemudian dikembangkan dan bisa dimasukkan bagi perusahaan dan lembaga. Nah, komunikasi di sini dibentuk antara pengambil kebijakan atau manajemen dengan kedua publik, yaitu publik eksternal dan internal. Yang mana pada minggu lalu kita sudah membahas bagaimana publik eksternal, betapa hebatnya mereka, betapa luar biasanya mereka, dan siapakah mereka, apa sebenarnya masukan-masukan mereka menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh sebuah lembaga. Bahkan merekalah pada prinsipnya yang akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi perusahaan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat siapa pula publik internal dari PR ini dan seberapa pentingnya mereka pada sebuah perusahaan. Maka pada itulah kita akan membahas betapa pentingnya publik internal ini bagi kita terutama, dan bagi para generasi muda yang nantinya akan menjadi seorang manajer ataupun menjadi public relation. Internal dari public relation ini adalah mereka yang notabene adalah kekuatan pertama yang dimiliki oleh sebuah lembaga, perusahaan, organisasi yang seharusnya mendapat perhatian, yang mana ada satu kesepakatan yang sama, informasi yang sama, dan miseks yang sama. Sehingga membangun lembaga memang tidak bisa satu atau dua orang saja, atau para pengambil kebijakan saja, tetapi mereka adalah satu kesatuan yang utuh sebagai manusia, mengembangkan dan membangun sebuah perusahaan ataupun lembaga atau sense of belonging akan sama-sama besarnya. Sehingga kelola produktivitas yang baik menghasilkan produksi produk ataupun jasa atau manusia yang kualitinya memang bisa dikasih jempol. Hubungan internal ini atau publik internal dalam kaitannya menjaga hubungan dengan mereka yang kita sebut sebagai internal public. Sebenarnya adalah sebuah kegiatan dari public relation yang kinerjanya atau kerja si public relation ini berguna untuk membina hubungan dengan public relation ini, public internal ini. Siapa saja public internal ini? Yang pada kesempatan ini ada dua. Yang pertama, hubungan dengan karyawan ataupun employee. Yang kedua, hubungan dengan pemegang saham atau stockholder. Nah, di sini mustahil kalau hubungan kerjasama tidak baik dengan pemegang saham. Mereka akan gampang mengeluarkan diri serta membawa saham-saham yang mereka miliki. Padahal, suatu kekuatan perusahaan adalah di tangan mereka, pemegang saham itu sendiri. Maka akan berbeda cara penanganan ataupun komunikasi dengan para pemegang saham ini.
Begitu juga dengan semua orang yang terlibat dalam suatu organisasi itu adalah internal publik dari perusahaan itu sendiri. Dan kalau sebuah karyawan kita disebut sebagai level atas atau bawah, bisa kita anggap sebagai cleaning service. Nah, kemudian tujuan dari membina hubungan baik dengan publik internal ini adalah agar terciptanya citra lembaga dan reputasi organisasi perusahaan tetap positif di mata publiknya, khususnya di internal terlebih dahulu, sehingga mereka akan antusias merasa solidaritas namanya, atau yang jelas sense of belonging. Kemudian bagaimana menjaga hubungan budaya dan organisasi ini menjadi satu titik sentral dalam kinerja public relation yang digawangi oleh praktisi PR-nya, sehingga dapat membentuk sense of belonging, sense of responsibility. Jadi, budaya organisasi yang positif dibangun, dikembangkan, dan diperbaiki secara terus-menerus, tetapi dalam bentuk konsep yang sama, pemikiran yang sama, maka perlu adanya kesetaraan proses komunikasi, sehingga semua lembaga yang ada sama-sama memiliki informasi dan message yang tidak berbeda. Nah, mungkin sekarang kita akan melihat satu persatu hubungan dengan internal public relation ini. Yang pertama, kita akan melihat hubungan dengan para karyawan. Yang mana hubungan dengan para karyawan ini yang jelas adanya komunikasi dua arah. Mustahil kalau komunikasi itu terjadi satu arah, hanya memberikan garis perintah, itu tidak akan memberikan dampak positif bagi produktivitas atau proses kinerja yang berjalan dalam sebuah lembaga. Akan banyak terjadi kesalahpahaman jika komunikasi itu terjadi satu arah saja. Artinya, ketika ada perintah, maka karyawan juga bisa memberikan pendapatnya, kritik, saran, ataupun pandangan. Dan hal ini harus ditampung oleh para praktisi PR. Mereka akan berada di tengah-tengah yang diatur dalam pengambilan kebijakan para karyawan secara keseluruhan. Hubungan dengan karyawan ini bisa dipelihara melalui bentuk-bentuk kinerja, semangat kinerja karyawan. Jadi, yang perlu dipelihara itu adalah kinerjanya, semangat kerjanya, dan strateginya melalui komunikasi yang ada dampaknya dan kondisinya, di mana kadang-kadang kita harus duduk bersama dengan para karyawan dan di mana kadang-kadang formalitas dikecilkan sehingga yang dibangun adalah konteks informal. Ketika ada jenjang tertentu, ada kondisi tertentu, kita sama-sama sekondisi dengan mereka. Nah, dalam memperhatikan kinerja karyawan ini juga sama dalam sebuah keluarga. Kita bebas mau ngapain dia, kita ada masalah kita langsung berinteraksi dengan keluarga, memberikan apa yang kita rasakan dalam pikiran kita bebas mengemukakan pendapat kita, dan hal ini jika dibalikkan ke dalam hubungan dengan para karyawan, kedekatan dengan atasannya ini memunculkan hubungan yang baik atau terpelihara melalui bentuk-bentuk kinerja atau semangat kinerja para karyawan yang diberikan oleh atasannya. Hal ini dapat dikatakan bahwasannya ini adalah salah satu bentuk rumah kedua dalam membentuk hubungan baik melalui bentuk-bentuk kinerja atau semangat kinerja karyawan. Nah, dengan menjaga agar karyawan tidak memberikan informasi yang salah kepada publik eksternal, sudah ada di dalam dulu harus dibenahi terlebih dahulu hubungan dengan karyawan ini. Nah,
Jadi dalam menjaga hubungan baik dengan karyawan ini haruslah duduk bersama, menjadikan sebuah organisasi itu sebuah keluarga dan itu merupakan kondisi yang akan menjawab semua persoalan tadi. Komunikasi yang akan terjadi dua arah, semuanya semangat kerja dan pastinya akan muncul dengan sangat baik. Karena jarang sekali manusia ketika ada memaksimalkan kemampuan yang dimiliki oleh keluarganya. Nah, sekarang dengan adanya seorang praktisi PR ini akan menjadi sebuah tanggung jawab mereka sebagai mediator. Bukan berarti para pengambil kebijakan tidak berfungsi atau tidak melakukan apa-apa di sini. Jadi, bagaimana sebenarnya benteng kalau untuk sebuah perusahaan atau lembaga yang selama ini terlalu tebal dinding penghalangnya, terlalu tebal tentara pengambil kebijakan pimpinan atau leadernya dengan para karyawan? Nah, masih ingatkah teman-teman di sini materi pertemuan pertama kita tentang sejarah public relation, kenapa terjadinya sebuah revolusi? Dalam hal ini dikarenakan adanya dinding yang dibangun dalam kondisi yang tinggi. Seakan-akan melalui kebijakan itu adalah seorang raja dan karyawan adalah pesuruhnya karena karyawan tersebut dianggap sebagai level kesekian. Maka dari itu, benteng itu kita tutupi karena rahasia itu ada di tangan mereka. Kinerja itu kehebatan mereka. Hebat sebuah perusahaan itu terdapat pada tangan mereka. Karena mereka bisa mengeluarkan kendali jika kita berada di luar kesadaran. Nah, jadi kedudukan PR ini justru untuk memediakan antara kedua belah pihak ini, sehingga apa yang dirasakan karyawan dan apa yang diinginkan oleh pengambil kebijakan ini dapat ditampung. Semua fakta dikumpulkan dan dibawa pada saat rapat pimpinan sebagai masukan-masukan untuk memajukan sebuah perusahaan. Itulah yang disebut sebagai sebuah keluarga di sini. Nah, di sini sudah terlihat bagaimana harusnya kita menjaga hubungan baik dengan karyawan ini, betapa pentingnya, karena karyawan di sini adalah internal yang sangat penting. Jika karyawan saja tidak merasa nyaman dengan perusahaan yang kita bangun, lalu bagaimana orang luarnya? Tentu berita-berita buruk ini akan sampai kepada media luar melalui karyawan di sini. Namun, jika karyawan merasa dihargai di sebuah perusahaan tersebut, merasa diikutsertakan dalam semua keputusan ataupun kebijakan, maka ini akan menjadi hal positif untuk keluarnya, yang mana mereka akan selalu menyebutkan kelebihan-kelebihan dari perusahaan yang ditempatinya tersebut. Nah, selanjutnya, yang kedua yaitu hubungan dengan pemegang saham atau yang disebut dengan istilah stakeholder. Stakeholder ini adalah internal public relation dan mereka menempati konteks yang sebenarnya tidak kalah pentingnya dengan karyawan. Pemegang saham ini terdiri dari analisis jaminan, petugas pengawas, banker kah namanya, ataukah penasehat keuangan, atau disebut dengan pemegang saham, mereka yang akan memberikan saham. Tinggal kita punya cadangan untuk mengelola bisnis perusahaan atau dalam sebuah lembaga kita. Jadi mereka ini akan membantu kita dengan memberikan sahamnya untuk kemajuan atau modal bagi perusahaan kita. Nah, pemegang saham ini adalah internal public relation yang mana mereka nantinya akan memberikan saham seperti yang kita ketahui tadi, yang akan kita gunakan sebagai perusahaan untuk cadangan kita untuk mengelola bisnis di lembaga atau perusahaan yang kita pimpin. Adapun bentuk hubungan yang dibangun dengan pemegang saham ini bisa berupa laporan tahunan atau laporan semesteran yang sifatnya media utama dari komunikasi antara pemegang saham dan lembaga.
Nah, laporan tahunan ini adalah kesempatan untuk melaporkan karena memang pemegang saham tidak akan bisa terus bersama kita setiap saat. Sebab mereka bukanlah karyawan di perusahaan kita, tetapi merekalah yang memberikan nyawa lain atau nyawa tambahan untuk perusahaan kita. Nah, laporan tahunan menjadi kesempatan praktisi PR untuk melaporkan apa yang telah, sedang, dan yang akan kita lakukan atau yang akan kita lakukan oleh perusahaan. Laporan tersebut dibuat dengan eksklusif, baik pertanggungjawaban moral, kejujuran, dan dieksekusikan sebelum rapat tahunan. Jika kita tidak jujur dalam laporan tahunan tersebut, maka ketika pemegang saham mengetahui fakta yang sebenarnya, maka mereka akan mencari peluang lain di luar perusahaan kita untuk menanamkan modalnya, sehingga nantinya perusahaan kita tidak akan mempunyai cadangannya lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan menjaga hubungan baik dengan pemegang saham. Yang pertama yaitu untuk membangkitkan perhatian pemilik atau pemegang saham di perusahaan kita dengan memberikan laporan tahunan, laporan bulanan, maka akan memberikan respon baik dan akan membangkitkan perhatian dari pemegang saham. Karena laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan sehingga para pemegang saham tidak harus meminta laporan tersebut, dan dia juga akan melihat bahwa perusahaan kita bertanggung jawab atas laporan tersebut. Karena terdapat prospek bisnis yang besar dari laporan tersebut, sehingga para pemegang saham juga bisa melihat laporan-laporan tersebut yang pada akhirnya pemegang saham merasa puas dan dia merasa bahwa dia tidak salah menanamkan modalnya di perusahaan kita. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk menciptakan satu perhatian yang sama dan yang lebih baik antara perusahaan dan pemegang saham dengan komunikasi finansial. Jadi harus di sini harus jelas perhitungan dari bagian per bagian dari semua yang sudah disepakati dari awal, karena ujung dari sebuah bisnis adalah sebuah keuntungan. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, untuk membujuk para pemegang saham untuk terus bertahan memberikan atau menanamkan modal ke perusahaan kita. Karena ketika mereka menarik modal dari perusahaan kita, maka perusahaan kita akan membutuhkan waktu yang lama untuk mencari penanam modal yang lain. Tujuan yang keempat yaitu mempromosikan pemilikan saham sebagai investasi jangka panjang dan mengurangi kritik dari pemegang saham, serta mencoba menjawab kritikan dan masukan pemegang saham ketika memberikan catatan-catatan tertentu atas laporan yang kita buat. Nah, di sini kita sudah melihatkan tujuan-tujuan bagaimana kita harus menjaga hubungan baik dengan pemegang saham tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tingkat efektivitas praktisi PR dalam membina hubungan baik dengan internal publik, yang mana di sini mencakup karyawan dan juga pemegang saham. Dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, keberadaan pimpinan ataupun manajer dari perusahaan dalam berkomunikasi. Nah, jadi komunikasi manajer, komunikasi praktisi PR setidaknya adalah orang yang ahli dan berpengalaman dan juga didukung oleh sumber daya yang ada. Yang kedua, kesadaran dan pengakuan dari pihak-pihak manajemen akan nilai dan arti penting komunikasi dengan pegawai dan pemegang saham. Jadi di sini harus ada pengakuan terlebih dahulu dan keyakinan bahwa perusahaan akan sulit berkembang dan bertahan ketika produktivitas para karyawan tidak baik, dan yang membuat produktivitas itu baik ialah ketika kita membangun komunikasi yang ideal,
Bagaimana setiap orang merasakan bahwa tempatnya bekerja adalah perusahaan dia, sehingga ketika melakukan apapun mereka merasa bahwa itu perusahaannya sendiri, sehingga mereka akan sungguh-sungguh dalam bekerja dan terciptalah produktivitas tersebut. Yang ketiga, keterbukaan antara pihak manajemen, yang mana mereka haruslah sangat terbuka. Mereka menempatkan pegawai bukan orang rendahan, tetapi mereka dianggap sama, sehingga yang menjadi sentral adalah SOP-nya, yang mana SOP tersebut juga disepakati bersama, dan karyawan harus ikut serta, ikut andil, dan mereka juga harus merasakan dalam hal menuntun dan membuat SOP tersebut, apakah itu berupa hasrat dan keinginan dari mereka. Nah, selanjutnya ada beberapa media yang bisa dimanfaatkan oleh praktisi PR dalam rangka menjaga hubungan baik dengan karyawan maupun pemegang saham. Yang pertama yaitu jurnal internal, yaitu publikasi yang diterbitkan, didistribusikan kepada anggota atau khalayak internal ataupun pendukung dari suatu perusahaan. Jurnal ini sebenarnya diartikan sebagai bahan cetakan ataupun elektronik yang diterbitkan secara teratur. Bentuknya ini bisa berupa majalah, koran, majalah dinding, ataupun majalah elektronik. Sehingga informasi yang ingin disampaikan oleh suatu perusahaan sudah ada di lembaga tersebut, sehingga satu kesatuan komunikasi tertulis dan bisa dibaca serta dimanfaatkan oleh karyawan tersebut, sehingga pada akhirnya semua orang di lembaga tersebut akan mempunyai satu pemikiran yang sama. Yang kedua, papan pengumuman, yaitu informasi terkait jadwal ataupun informasi terbaru haruslah ditulis di papan pengumuman. Nah, setelah kita membahas beberapa hal penting yang kita bahas tadi, selanjutnya kita masuk pada bagian akhir, yaitu kegunaan dari praktisi PR ini dalam menjalin hubungan dengan internal relation. Yang pertama ialah untuk melakukan atau membuat kejelasan kebijakan perusahaan yang menampung berbagai macam keluhan, karena ketika melakukan komunikasi dengan banyak orang merupakan hal yang tidak efektif, maka melalui media tadi bisa menjelaskan kebijakan perusahaan dan menampung keluhan-keluhan karyawan, sehingga dalam melakukan pekerjaan mereka mempunyai pemikiran yang sama tanpa adanya keraguan. Kemudian yang kedua, untuk memelihara keterbukaan. Komunikasi dibangun untuk setiap orang agar bisa menyampaikan hasrat yang diinginkannya. Ketika hubungan dijalin dengan baik, maka semua pemikiran akan baik pula, sehingga dalam melakukan pekerjaan semuanya berjalan dengan efektif. Sebab ketika adanya hubungan yang baik, maka akan menciptakan hal-hal yang baik pula. Baiklah, mungkin sekianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.